Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Dita Abian Fatah, kelas 8 dari SMP Negeri 2 Kendal, akan menjawab beberapa pertanyaan dari kasus yang diberikan. Pertanyaan A. Saya akan menjelaskan hakikat IPA secara proses, produk, dan prosedur. Pertama, hakikat IPA secara proses adalah semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun menemukan pengetahuan baru. 2. Hakikat IPA secara produk adalah kumpulan kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para saintis berupa fakta, data, prinsip, konsep, dan teori-teori. Jadi, kegiatan empirik berdasarkan fakta, sedangkan kegiatan analitik berdasarkan data, prinsip, dan teori-teori. 3. Hakikat IPA secara prosedur adalah suatu metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah atau nama lainnya scientific method. Jadi, hakikat IPA secara proses, produk, dan prosedur merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan B. Saya akan menjelaskan pengertian gaya otot dan kaitannya dengan hukum Newton. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot. Walaupun dihasilkan oleh otot, tetapi gaya otot tetaplah mematuhi hukum Newton. Contoh penerapan gaya otot pada hukum Newton 1. Misalnya, pada saat kita mengayuh sepeda dengan menggunakan gaya otot dan dengan kecepatan konstan, misalnya 10 meter per second. Contoh penerapan hukum gaya otot pada hukum Newton 2. Gaya otot dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Misalnya, bola yang tadinya diam, lalu kita tendang dengan menggunakan gaya otot, akan melesat dengan kecepatan sesuai dengan kekuatan gaya yang kita berikan. Begitu juga sebaliknya, bola yang tadinya bergerak bisa terhenti dengan cara kita tangkap dengan menggunakan gaya otot. Contoh penerapan gaya otot pada hukum Newton ketiga. Misalnya pada saat kita melangkah, kaki kita mendorong tanah ke belakang sebagai gaya aksi. Dan sebaliknya, tanah mendorong kaki kita ke depan sehingga kita bisa berjalan. Dan itu sebagai gaya reaksi. Pertanyaan C. Saya akan menjelaskan mengenai otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah hubungan antar tolok otot yang cara kerjanya saling mendukung, sehingga arah geraknya sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi secara bersama-sama dan berelaksasi secara bersama-sama. Contoh otot sinergis yaitu gerakan otot-otot antar tulang rusuk saat kita bernafas, gerakan seluruh otot pronator saat kita menungkup, dan gerakan seluruh otot supinator pada saat kita menengadah. 2. Otot antagonis, yaitu otot yang arah geraknya berlawanan. Misalnya bicep dan tricep. Pada saat kita mengangkat lengan ke atas, tangan bawah ke atas, maka otot bicep akan berkontraksi, sedangkan otot tricep akan berelaksasi. Sedangkan pada saat kita menurunkan lengan bawah, maka otot bicep akan berelaksasi, sedangkan otot tricep akan berkontraksi. Macam-macam gerakan otot antagonis. Fleksor atau membengkokkan, ekstensor atau meluruskan, abduktor atau menjauhi sumbu, adduktor atau mendekati sumbu, pronator atau menelungkup, supinator atau menengadah, elevator atau gerakan ke atas, dan depresor atau gerakan ke bawah. Pertanyaan D. Saya akan menjelaskan senyawa yang terdapat di dalam otot, baik itu otot polos, otot lurik, otot jantung, ataupun otot bicep dan tricep. Otot
otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia, yaitu berupa protein, aktin, dan protein miosin yang bergabung menjadi satu dan membentuk aktomiosin. Aktomiosin inilah yang membuat otot bisa bergerak, sehingga pada saat otot menempel pada tulang, menyebabkan secara otomatis tulang juga akan ikut bergerak bersama otot. Dengan aktomiosin inilah menyebabkan otot memiliki sifat yang lentur atau fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memendekkan serabut ototnya atau pada saat berkontraksi dan memanjangkan serabut ototnya pada saat berelaksasi. Demikian jawaban saya dari pertanyaan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.